Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dipertemukan kembali di video bagian yang kelima. Masih buku yang sama, yaitu tentang Enjoy Your Life, karya Muhammad Al-Uraifi. Oke, kita langsung saja untuk pembahasannya. Baik, untuk pertemuan kali ini, pada video ini akan kami bahas dengan subtema Jadilah Orang yang Istimewa. Mengapa ada dua orang yang berdebat dalam sebuah acara, kemudian berhenti dari debat dalam kondisi saling bermusuhan? Dan ada dua orang lagi yang berdebat, namun mereka mengakhiri debatnya dengan keramahan dan saling menyayangi di antara keduanya. Itulah namanya keahlian berdebat. Kemudian, mengapa ada dua orang yang berkhutbah dengan menggunakan cara bicara masing-masing? Kemudian, engkau lihat para hadirin yang hadir di khutbah. Orang yang pertama terlihat bosan dan mengantuk. Ada yang asyik memainkan sajadah dan ada juga yang membenarkan posisi duduknya berkali-kali. Namun, mengapa ketika engkau melihat khutbahnya orang yang kedua, engkau akan mendapatkan para hadirin terlihat tenang menikmati khutbahnya dan tidak terlihat mereka mendudukkan atau menundukkan pandangannya, apalagi melakukan hal yang sia-sia. Itulah namanya keahlian berkomunikasi. Kemudian, mengapa ketika si fulan berbicara di suatu forum, para pendengar diam menyimak dan mata mereka selalu tertuju padanya? Namun, mengapa ketika orang lain yang berbicara, para pendengar sibuk bercerita dengan teman di sampingnya, ataupun mereka sibuk membaca pesan masuk di ponselnya? Itulah namanya keahlian berbicara. Mengapa jika ada seorang guru yang berjalan di jalanan sekolahnya, para murid selalu menghampiri dan menyalami sang guru? Sang guru pun selalu menasihati mereka, menjadi pemecah permasalahan bagi muridnya. Bahkan, walaupun sang guru berada di kantor, ia dengan senang hati memberi kesempatan kepada muridnya untuk masuk, sampai ruangan itu penuh untuk sementara waktu. Mengapa semua orang menyukainya? Di sisi lain, ketika ada seorang guru ataupun para guru yang berjalan di jalanan sekolah ataupun keluar sendirian dari masjid sekolah, tidak ada satu murid pun yang ingin menyalaminya atau mengadu dan meminta nasihat kepadanya. Walaupun ia membuka pintu kantornya siang, malam, namun tidak ada yang mendekatinya dan senang duduk bersamanya. Mengapa? Itulah namanya keahlian berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, mengapa apabila ada seorang masuk ke sebuah forum, orang lain cerita dan senang dengan kedatangannya? Semua orang ingin duduk di sampingnya. Namun, ketika orang lain yang masuk, maka menyalaminya dengan ekspresi datar, hanya sekedar basa-basi dan formalitas saja. Kemudian ia mencari tempat duduk dan tidak mendapati seorang pun memberi ruang untuknya. Bahkan tidak ada yang memanggilnya untuk mengajaknya duduk di samping mereka. Mengapa? Itulah namanya keahlian menyenangkan hati orang lain dan memberi pengaruh kepada mereka. Kemudian, mengapa ketika seorang ayah pulang ke rumah, anak-anaknya merasa bahagia dan senang akan kepulangannya? Namun, ketika ayah yang lain pulang ke rumah, tidak ada satupun anaknya yang menoleh kepadanya. Itulah namanya keahlian berinteraksi dengan anak-anak. Lakukanlah yang seperti itu di masjid atau di khalayak ramai atau dimanapun. Setiap orang memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan selanjutnya, metode mereka juga berbeda dalam menghormati dan berinteraksi dengan orang lain.
Sebenarnya, memberi pengaruh untuk orang lain dan mendapatkan kecintaan dari mereka itu lebih mudah daripada apa yang dibayangkan. Aku tidak berlebihan dalam hal ini karena aku telah mencobanya berkali-kali. Aku mendapati bahwa sangat mudah mengikat hati orang lain dengan keahlian yang dimiliki. Dengan syarat, kita harus melakukannya dengan kejujuran dan mencobanya dengan cerdik sehingga orang terpengaruh dengan cara interaksi kita walaupun tanpa kita sadari. Sudah 13 tahun aku dipercaya menjadi imam dan khatib di masjid militer. Setiap kali aku menuju ke masjid militer, tadi aku selalu melewati gerbang yang dijaga oleh petugas keamanan. Aku membiasakan setiap melewati penjaga gerbang tadi untuk selalu mempraktikkan keahlian senyum padanya. Aku tunjukkan padanya bahwa aku seorang muslim yang harus selalu membiasakan menebar senyum. Setelah sholat Jumat selesai, aku langsung mengendarai mobil untuk pulang ke rumah. Aku menoleh ke ponselku dan melihat banyak sekali panggilan dan pesan masuk selama mengerjakan sholat. Aku pun sibuk membuka dan membaca pesan masuk, sampai ketika aku berada di gerbang dan penjaga tadi membukakannya untukku. Aku kemudian berlalu dan lupa untuk tersenyum kepadanya, sampai aku terkejut ketika tiba-tiba ia memberhentikanku dan aku berada di luar mobil. Kemudian ia berkata, "Wahai Syekh, apakah kamu membenciku?" "Mengapa begitu?" tanyaku padanya. "Kemarin, ketika engkau masuk gerbang, engkau tersenyum padaku dan mengucap salam dengan penuh kegembiraan. Namun, ketika engkau pulang, engkau sama sekali tidak tersenyum dan tidak pula gembira." Dia seorang lelaki yang cerdas. Dia bersumpah padaku bahwa ia mencintaiku dan senang ketika melihat diriku. Kemudian aku meminta maaf padanya dan kujelaskan padanya apa yang membuatku sibuk pada waktu itu. Aku sadar bahwa keahlian ini apabila dibiasakan akan menjadi tabiat dalam diri kita. Orang-orang akan mengingatkannya ketika kita lalai. Oke, demikian video untuk bagian yang kelima ini. Jangan karena mencari harta kita kehilangan teman, karena memiliki teman adalah kunci untuk mendapatkan harta. Saran untuk kawan-kawan, jika tidak sempat untuk membaca buku fisik seperti ini atau bentuk file, teman-teman boleh baca atau dengarkan orang lain membaca, misal melalui video atau sebagainya. Lakukan demi diri sendiri dan demi Allah. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.